Batu TV. Guna mensukseskan pelaksanaan pendataan sosial ekonomi atau Reksosek, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang bersama Pemkot Malang menggelar Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda Reksosek tahun 2022. Rakorda Reksosek Kota Malang yang berlangsung pada Selasa 27 September berlangsung di salah satu hotel di Kota Malang. Hadir dalam Rakorda Reksosek tahun 2022 Kota Malang, yakni Forpimda Kota Malang, Kepala OPD, Camat, dan Lurah se-Kota Malang. Yang mewakili, serta Kepala Bakorwil 3 Malang atau yang mewakili. Puji dan syukur atas berkah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari optimisme kita bersama untuk mensukseskan pendataan awal Reksosek 2022 untuk satu data program perlindungan sosial registrasi sosial ekonomi Kota Malang 2022. Kota Malang kotanya mahasiswa, kotanya cantik bikin terkesima. Pendataan awal Reksosek 2022 adalah tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwa pendataan awal Reksosek 2022 ini merupakan kegiatan kolaborasi dari kementerian dan lembaga nasional untuk mewujudkan satu data seluruh penduduk Indonesia terkait kondisi sosial dan ekonomi. Data hasil kegiatan ini
selanjutnya akan menjadi rujukan dari integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Bapak, Ibu, serta para hadirin yang kami hormati, agar seluruh rangkaian Rapat tersebut sebagai bentuk pemerintah Kota Malang mendukung kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek tahun 2022 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dengan tujuan untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rasa syukur padamu kami bertafakur dan berdoa. Semoga Engkau berkahi kegiatan rapat koordinasi pendataan awal registrasi sosial ekonomi Reksosek Kota Malang tahun 2022 ini. Anugerahkanlah rahmat dan kekuatan zahir dan batin pada kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kami kesadaran untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara tanpa banyak pamrih, senantiasa berakhlakul karimah, sanggup melaksanakan tugas dan kewajiban dengan profesional, menjunjung tinggi integritas, serta memegang teguh amanah. Sekiranya kami hilaf dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, maka taufik dan ampunan-Mu lah yang kami harap dan kami mohonkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penerima Nikmat, selamatkanlah negara dan bangsakanlah kehidupan kami selama di dunia ini, bahagialah kami di akhirat kelak. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Kepala BPS Kota Malang kepada Ibu Erni Fatma Setio Harini. Disilakan. Dalam rakorda Reksosek tersebut, Kepala BPS Kota Malang Erni Fatma Setio Harini menyebutkan, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerimaan melalui data pembangunan Reksosek serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ibu dan Lanal Malang yang tadinya sudah semangat untuk hadir ternyata harus mengikuti acara di Sedang Biru gitu ya. Terima kasih Bapak sudah mewakili. Yang terhormat juga Kepala Bakorwil Malang atau yang mewakili Kajari Malang, Ketua Pengadilan Negeri Malang atau yang mewakili, dan juga asisten pemerintahan asisten 1 dan juga Kepala OPD yang terkait yang kami undang untuk hadir di sini. Terima kasih juga hadirnya ada Pak Dan Ramil, ada Pak Kapolsek juga semua ada di sini. Kami juga mengundang pengurus apartemen yang ada di Malang dan juga ketua RW atau ketua RT kawasan-kawasan elit Pak, kami undang juga di sini. Pada kesempatan yang berbahagia dan insya Allah penuh berkah ini, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan dan hadir dalam rapat koordinasi daerah Kota Malang terkait pendataan awal Reksosek atau registrasi sosial ekonomi tahun 2022 Kota Malang. Dan sehari sebelumnya Bapak Ibu semua, tanggal 26 September kemarin adalah peringatan Hari Statistik Nasional. Dalam upaya memberi peran konkret kepada negara ini untuk bangkit, untuk sejahtera, adil dan makmur, maka perlu mewujudkan statistik yang maju dan berkualitas yang terinternalisasi pada segenap insan statistik. Koordinasi dan konsolidasi teknis pendataan awal Reksosek Kota Malang dengan mengundang Bapak Ibu sebagai pihak terkait dan mendukung kelancaran pelaksanaan Reksosek.
Koordinasi kegiatan pendataan awal Reksosek dilakukan mulai dari pusat sampai ke daerah. Koordinasi itu dilakukan baik dengan eksternal maupun internal. Tahapan untuk Reksosek dengan latar belakang bahwa bantuan sosial sebagai bagian dari perlindungan sosial pada masyarakat yang membutuhkan. Terlebih, program target data saat ini masih sangat sektoral, sehingga bisa memiliki basis data yang tepat. Untuk seluruh petugas sebanyak kurang lebih 1.340 sudah kami lakukan. Hasil dari perhitungan sementara dari tahap pengolahan akan digunakan Menteri PPN dan Kepala Bappenas. Bapak Ibu hadirin, pada acara Rakorda kali ini bertindak sebagai keynote speech adalah Bapak Wali Kota Malang sekaligus berkenan membuka acara Rakorda kali ini. Dan juga rekan media yang berperan penting dalam pelaksanaan Reksosek kali ini. Bapak Ibu hadirin semua, beli apel dibungkus pakai kresek. Apelnya manis, menarik hati. Mari bersama sukseskan Reksosek, mencatat untuk membangun negeri. Kemudian yang dapat saya sampaikan, apabila bertanya saya mohon maaf, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Rakorda pendataan awal Reksosek sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan tahapan pendataan terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk dari demografi, perumahan, data keadaan disabilitas, kepemilikan aset hingga informasi geospasial. Ia berharap dengan Reksosek tersebut nantinya dapat menghasilkan satu data sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Ibu Kepala BPS, buah kebaikan dan mudah-mudahan akan bisa kita unduh kelak di kemudian hari. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Tentu pertama kami sampaikan terima kasih pada BPS yang hari ini melakukan salah satu tahapan dimulainya bagaimana ke depan kita seluruh pembangunan adalah basicnya adalah data. Literasi masyarakat berkaitan dengan bagaimana pentingnya data ini sudah mulai disadari. Kalau dulu BPS itu seakan-akan orang di sebelah sana yang tidak menggabung menjadi satu kesatuan di antara kita semua. Pada suatu saat ketika melambungnya COVID-19, seluruh kepala daerah Jawa Timur dikumpulkan oleh Pak Presiden di Madiun. Beliau bertanya dan beliau mengeluh berkaitan dengan satu data. Yang namanya COVID itu data dari Kementerian Kesehatan dengan penanggulangan bencana pusat itu tidak sama. Data dari TNI dan Polri kadang-kadang juga tidak sama. Maka beliau menyampaikan kalau urusan data mulai dulu sampai sekarang kok susah. Kenapa? Karena pintu masuk pendataan tidak sama, random samplingnya yang dipakai juga tidak sama, maka akan berbuah konklusi dan hasilnya tidak sama. Yang terpenting ini yang saat ini perlu kami sampaikan adalah kita harus sadar bahwa data ini adalah data hidup, bukan data mati. Data ini adalah dinamis dan mempunyai arti. Bukan data setelah data dibiarkan, tapi data ini akan dikembangkan, mau dibawa kemana. Hari ini orang yang punya data sangat dirindukan dan ini orang yang mempunyai power. Bahwa Kota Malang seandainya orang yang saat ini suka minum kopi itu berapa, minum kopi apa, ini adalah orang yang punya data ini, maka bisa dijual bagi pengusaha-pengusaha kopi. Hari ini orang yang senang makanan pedas berapa seandainya, ini lagi sedang dicari. Untuk itu alhamdulillah saat ini seluruh para OPD sampai ke lurah saya ajak untuk melek data, melek betapa pentingnya potensi-potensi daerah dari semua nanti yang diambil sampling oleh BPS. Dan alhamdulillah melalui Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kemarin menyodorkan diri dengan Sam Kebun Basah dengan Kominfo. Ada 100 sekian item untuk didata. Walaupun ibu-ibu PKK dengan Dasawisma ya agak ngeluh ya, mereka mencacah sekian.
Ini kami menyadari betapa pentingnya sesungguhnya data itu data dinamis. Selanjutnya para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim nanti harapannya juga bisa masuk di sini. Basicnya adalah basic data. Ini Pak Presiden dengan Impres 4 tahun 2022 menyampaikan kepada kita semua bahwa ke depan kita sudah bisa memilah, ya. Masih ingat ini Pak Lurah yang lama, bukan yang Pak Lurah yang baru. Dulu ketika ada Raskin, ya, saya masih bercekcok dengan BPS gue ini. Kenapa BPS kok datanya kok yang dapat Raskin demikian? Belum ada DTKS ketika itu. Kok tidak sama dengan yang ada di lapangan? Perlu kami sampaikan para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pentahapan dari BPS itu hanya penyodoran data. Pengolahan data itu dikasih atau tidak itu di TNP 2K. Nah, di TNP 2K itu sudah diolah sebetulnya. Data A ini harus demikian. Orang miskin di Indonesia itu sekian. Tapi yang mendapatkan bantuan itu bukan berbasicnya adalah apa yang data disodorkan oleh TNP 2K, berbasicnya dari basic BPS, tapi basicnya adalah pagu anggaran APBN. Maka Pak Lurah yang lama biasa dicelatu masyarakat, ya, dengan bagito, ya, bagiroto. Selanjutnya ini pengentasan kemiskinan menjadi bagian penting dari visi kota bermartabat yang harapannya itu nanti data sektoralnya dari pendataan SARE ini sosial ekonomi nanti akan kita dapatkan, ya, akan kita dapatkan. Nah, ini Bu Eni saya sampaikan kolaborasi perangkat daerah penanganan kemiskinan. Kalau dulu urusan kemiskinan itu urusannya dinas sosial saja. Karena apa? Karena indikasi COVID sudah, mudah-mudahan sudah tidak pandemi, sudah endemi. Karena masyarakat kita atau saudara-saudara kita, Pak Lurah, biar tahu betapa pentingnya data. Maka saya akan membuat nanti mapping, ada reward dan punishment. Jadi ini 570 penduduk miskin Kota Malang semakin menjauh dari garis kemiskinan. Hal ini memberi semangat positif kepada pemerintah bahwa dalam menentukan atau menjalankan program pengentasan kemiskinan ke depan akan lebih terarah lagi. Kemarin ingat yang di Sakip ditanyakan, intervensi Kota Malang berkaitan dengan peningkatan dengan penurunan angka kemiskinan berapa, data yang ada sekarang di TKS berapa jumlahnya, apakah ada intervensi kita? Oh, mungkin dengan saat ini dengan ditambahnya nanti anggaran berkaitan dengan pasar, operasi pasar, indeks keparahan kemiskinan, angka keparahan kemiskinan Kota Malang di angka sebesar 0,22 atau mengalami kenaikan. Nah, ini keparahannya naik sedikit. Kenaikan 0,7 poin dibanding tahun 2020 berada di angka 0,16. Alhamdulillah. Ini kalau tidak dengan data dengan BPS mana tahu kita. Ya, ini adalah BPS yang melakukan. Angka-angka ini kami peroleh dari BPS. Yang ketiga adalah banyaknya komoditi makanan dan non makanan mengalami perubahan indeks harga konsumen. Maka yang dilakukan oleh Kota Malang adalah penyiapan 32 program penanggulangan kemiskinan. Ketika itu terjadi maka gini rasio kita juga pelan tapi pasti akan berkurang. Gapnya antara kaya dengan miskin berkurang. Kok beda kadang enggak? Oh ya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita akan mempunyai makna signifikan. Ketika pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan kita turun, gini rasio kita tidak dalam. Itu cantik. Maka kata kuncinya tadi ya, Pak Peda kenapa dihadirkan di sini? Karena data yang saat ini dan yang akan dilakukan oleh BPS sangat-sangat berarti bagi penentuan program-program kita ke depan.
Maka sinergi, ya, ini sinergi secara umum diperlukan. Maka yang hadir di sini, bentuk kehadiran panjenengan adalah dukungan dan komitmen untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada jajaran panjenengan semua untuk mensupport, mendukung suksesnya pendataan yang akan dilakukan oleh BPS. Maka diperlukan setelah itu adalah updating data tadi. Ada koordinasi, rapat-rapat koordinasi. Ini contoh yang kami ambil adalah masalah kemiskinan. Dan Reksosek 2022 menjadi keharusan kita semua untuk kita sukseskan. Untuk itu sekali lagi ini menjadi keharusan kita semua untuk kita lakukan bersama-sama. Yang terakhir berkaitan dengan akurasi data menjadi penekanan yang tak kalah krusial yang sudah saya sampaikan. Jadi data-data yang akurat, apa adanya disampaikan, itu yang terpenting. Kita punya data banyak tapi datanya fiktif, datanya tidak akurat, tidak ada artinya, malah itu menjerumuskan kita semua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan mudah-mudahan apa yang saat ini kita lakukan dicatat oleh Tuhan sebagai amal kebajikan kita semua. Sebelum saya mengakhiri, saya mohon nanti sejenak kita berdoa. Saya tadi mengikuti analisanya Sri Mulyani. Negara kita akan dibawa kemana dengan situasi global yang saat ini? Berada di persimpangan jalan, semuanya saat ini sudah serba susah, ya. Dengan isu global yang luar biasa, maka tolong panjenengan ini kerjanya harus kerja yang jangan biasa-biasa saja. Kerjanya harus kerja yang luar biasa. Kita punya modal persatuan dan kesatuan, terlebih tahun 2023 ini sudah mulai panas iklim politiknya. Mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi aman, dalam kondisi nyaman, dan pertumbuhan ekonomi mampu kita pertahankan, kita tingkatkan dengan baik, inflasi kita tekan, kondisi inflasi pangan juga mampu kita tekan bersama-sama. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masih bisa bertahan aman dan nyaman. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih, mohon maaf manakala ada salah dan khilaf. Selamat berdiskusi, selamat bertaklim. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara pada kesempatan tersebut, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji resmi membuka rakorda dengan memukul gong. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan rapat koordinasi daerah pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022 Kota Malang saya nyatakan dibuka. Selain itu juga dilakukan penandatanganan dimulainya Reksosek BPS oleh Forkopimda Kota Malang. Yang kedua, Kapolresta Malang Kota, disilakan. Berikutnya, Ketua TPPKK Kota Malang, disilakan. Selanjutnya, Kepala BPS Kota Malang, disilakan. Selanjutnya,
Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri atau yang mewakili. Selanjutnya, Danrem 083 Baladika Jaya atau yang mewakili. Selanjutnya, Komandan Kodim 0833 atau yang mewakili. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Malang atau yang mewakili. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon sekali lagi kesediaan Bapak Ibu untuk berkenan berfoto bersama. Dihitung 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, dipersilakan untuk kembali ke Sosek 2022. Kita cek ya. Yang punya hajat ini saya mau support ya berkaitan dengan Resosek ini karena datanya nanti yang namanya BPS data pasti mempunyai penggunanya nanti kami, pemanfaatnya adalah kami. Akan kami gunakan nanti sektoral. Urusan kesehatan kami kesehatan, urusan kemiskinan dan urusan-urusan yang lain. Okay? Jadi saya support, maka di sini semuanya kami libatkan. Itu artinya betapa pentingnya data yang valid. Ya. Itu. Angka kemiskinan tadi Pak ada fokus khusus dari nanti datanya nanti akan diapakan gitu. Nah ya itu nanti. Jadi kan ini kan dalam rangka untuk nyari data. Okay? Jadi menggembirakan bagi kami program-program yang kami lakukan. Nanti kan ada yang namanya kedalamannya sudah mulai keluar. Ya. Nanti bulan pasti mudah-mudahan angka kemiskinan bisa mulai turun. Ada target Yeah. sendiri Pak untuk mengurangi Belum ini kan belum datanya ini belum. Okay? Tahun 2022 ini seperti apa Bu dari BPS? Jadi intinya kolaborasi gitu ya. Karena Reksosek ini adalah data yang dikawal agar nanti data itu bisa dijadikan rujukan yang benar untuk pemerintah gitu ya. Jadi makanya undangan kali ini adalah undangan yang memang benar-benar terkait. Jadi mulai Pak Wali, Forkopimda gitu kan ya. Forkopimda pun insya Allah hadir semua tadi kecuali Bu dan Lana karena ada kegiatan. Kenapa beliau juga kita arahkan? Karena di situ akan ada markas-markas yang memang harus kita sasar gitu. Jadi kegiatan ini adalah sensus menyasar semua kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi perlu kolaborasi dukungan dari semua pihak sehingga pada saat petugas kami nanti akan datang ke masyarakat untuk mendata, tidak ada istilahnya daerah sulit, tidak ada istilahnya ditolak dan sebagainya. Sehingga petugas kami bisa memotret dengan benar sehingga menyajikan data yang benar juga. Berarti door to door. Door to door. Berapa petugas Bu di situ? 1.340-an petugas yang sudah kami rekrut kemarin dan insya Allah nanti mulai tanggal 29 akan ada pelatihan petugas di 4 TC, 4 hotel. Kapan mulai pelaksanaan? Pelaksanaannya 15 Oktober sampai dengan 14 November, jadi 1 bulan penuh dan petugas kami dilindungi oleh asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Teknisnya gimana? Kenapa? Teknis gimana? Teknis pendataan. Jadi nanti petugas kami itu satu petugas akan mendata sekitar 250 kepala keluarga. Jadi dalam waktu 1 bulan mereka harus bisa mendata 250 kepala keluarga. Dan nanti juga akan ada Reksosek Night namanya, ya kan? Reksosek Night itu yang akan mendata kaum gelandangan yang tidak punya rumah, tunawisma seperti itu. Itu juga akan ada seperti itu, seperti sensus penduduk yang ada. Simon Alfredo melaporkan.